Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Kali ini kami akan membahas tentang kapan waktu yang tepat untuk cut loss saham. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Perlu diketahui, kami bukan tipe orang yang anti cut loss ya. Jadi mungkin bagi orang yang fundamentalis murni gitu, anti cut loss dan lain sebagainya, kami tidak. Kenapa? Karena keadaan di pasar modal itu sangat dinamis sekali. Ya, walaupun kita di awal mengatakan fundamental bagus, tapi bisa terjadi tiba-tiba fundamental buruk. Itu juga bisa. Yang berikutnya bisa terjadi karena kita melakukan kesalahan, walaupun itu kesalahan kecil dalam analisa, itu bisa berakibat fatal. Kami juga pernah mengalami. Jadi bukan aib kalau misalkan kita melakukan cut loss. Nah, cut loss sendiri itu adalah uh, menahan terjadinya kerugian yang lebih besar. Cut itu memotong, loss itu kerugian. Jadi ini juga sebetulnya teknik yang membantu kita. Ya, namanya dagang ya, kadang rugi, kadang untung. Gak mungkin untung terus, itu tidak. Nah, cut loss ini beda dengan stop loss. Nah, perlu dipahami nih. Jadi kadang-kadang orang menyamakan antara cut loss dengan stop loss. Bedanya gini, kalau stop loss itu biasanya dilakukan oleh trader dalam trading plan yang diterapkan melalui aplikasi secara otomatis. Jadi contoh, dia beli 500, itu sudah dipasang stop lossnya 496, seperti itu. Beda dengan cut loss. Kalau cut loss itu kita belinya untuk investasi yang agak panjang lah, mungkin kalau trader position trader lah, tapi terjadi penurunan. Nah, penurunannya karena kesalahan, keadaan, dan lain sebagainya lah. Nah, itu harus di cut biar turunnya tidak begitu dalam. Nah, yang pertama ya, biasanya yang terjadi adalah kesalahan analisa saat membeli. Kami terjadi beberapa kali dan kami akui memang salah. Jadi kalau di pasar modal itu jangan ngeyel. Udah salah, ngeyel, efeknya uang Anda akan menyusut gitu. Jadi kalau salah udah akui aja salah, kemudian cut loss. Kalau kami dulu pernah mengalami kejadian, uh, sebuah perusahaan itu divestasi ya, aset kalau nggak salah. Nah, bayangan kami dia itu akan menerima uang kan, jadi akan ada tambahan gitu. Ternyata di laporan keuangannya ditulis sebagai minus karena divestasi. Ya, itu salah fatal kami karena kami belum mengetahui lebih jauh. Contoh ini juga ada ini. Ini salah satu saham yang dia itu menjual, kalau nggak salah menjual salah satu asetnya. Ya sebetulnya dalam laba ruginya tidak ada masalah, tapi dalam laporan secara keseluruhan pada akhirnya minus gitu, sehingga kelihatan jelek gitulah. Akhirnya sahamnya turunnya drastis, padahal cashnya akhirnya besar. Jadi itu hal-hal yang menurut kami akan kita alami sesuai pengalaman. Yang berikutnya yaitu sebabnya adalah trend bearish yang parah. Trend bearish parah itu maksudnya gini ya, itu akan terjadi secara jangka panjang, pelan-pelan, dan sadis. Memang terjadi biasanya karena fundamentalnya tidak memuaskan, biasanya rugi, dan ruginya ancur-ancuran. Contoh ya, ini ada saham namanya KBLV ini. Bayangkan turunnya lumayan ini, sangat kami dari harga berapa ya, sampai harga di bawah 100 rupiah ini. Pelan-pelan ngirisnya ini, mending kalau anjlok langsung itu. Ini pelan-pelan gitu, kayak disayat-sayat ya. Karena memang fundamentalnya sedang tidak bagus ya, ya mengalami seperti itu. Tapi bukan berarti sebuah saham itu akan mengalami kerugian yang terus-menerus. Biasanya kalau perusahaan itu bagus ya, dia akan mengalami pembalikan kinerja. Nah, yang berikutnya adalah saham terlalu mahal. Nah, ini yang biasanya orang alami, newbie seperti kami itu adalah tidak bisa membedakan antara saham mahal dan saham murah. Kami sudah pernah buat videonya khusus tentang kesalahan membuat melihat saham mahal atau murah. Nah, karena saham itu terlalu mahal,
maka pada akhirnya dia akan mengalami penurunan. Ingat, kalau prinsip kami di saham itu segala sesuatu akan kembali kepada nilainya. Nah, contoh ini, ada saham namanya Teh ya. TECH ya. Bayangkan dari angka 8.000 itu sampai 50 loh, ini 50. Kenapa kok demikian? Salah satunya karena fundamentalnya jelek ya. Sahamnya terlalu mahal. Bayangkan di harga 50 ya, di harga 50 rupiah. PBV-nya 0,9. Menurut kami tidak begitu murah ini. 0,9, tapi pernya mencapai 48. Bayangkan. Jadi menurut kami masih mahal di harga 50 rupiah. Jadi saham terlalu mahal pasti akan menurut kami ya akan dibuang-buang, apalagi nggak ada prospek, ada masalah dan lain-lain. Yang berikutnya adalah melebihi batas toleransi kerugian. Jadi kami pernah jelaskan bagaimana ketika kita membeli itu sudah kebayang kira-kira penurunan harga saham ini di angka berapa. Kalau misalkan 10%, maka kita bisa average down. Kalau ternyata melebihi batas yang sudah kita perkirakan, ya lebih baik cut loss. Apalagi tidak yakin adanya pembalikan. Ya, itu penting. Nah, setiap orang batas kerugiannya beda-beda. Saya bisa menahan 20%. Ya, penurunan 20% itu masih bisa. Tapi kalau teman-teman belum tentu bisa. 10% belum tentu. Ada juga teman-teman yang bisa menahan sampai 30%, 40%. Jadi masing-masing ya. Nah, yang terakhir adalah IHSG hancur. Contoh ya, paling konkret itu ketika COVID-19. Wah, itu semua saham turun, anjloknya luar biasa. Kalau orang pintar memang sebelum terjadi itu jual sahamnya. Tapi kan kita namanya orang di pasar modal kadang menikmati kan harga, menikmati investasi. Jadi lupa kalau akan ada ancaman kehancuran pasar modal. Jadi ini beberapa sebab yang menurut kami menjadikan kita memiliki alasan untuk cut loss di saham. Jadi kalau kami bukan orang yang anti cut loss, sampai kapanpun nggak cut loss ya, nggak juga kalau kami. Kenapa kok demikian? Karena rugi waktu nantinya. Jadi suatu hari kami akan jelaskan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih, semoga saham Anda hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.